Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Dina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa zidna ilman wa rizqan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma shalli sudurana bil faidil iman bika sabil tawfiq alaik wa ahina bi ma'rifatik wa minna wa syahadati bi sabilika innaka antal maula wa ni'mal nasir. Yang sekalian, mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mari kita syukuri bersama kita pada hari ini dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bangun, kita ingin dengan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ketika kita dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya seorang mukmin menyadari ini bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Untuk Allah berikan kita kesempatan menambah-nambah bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Zubadu fa inna khazani at-taqwa. Dan berbekalah kalian, maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi mari kita gunakan sisa usia kita ini yang harapan Allah akan berikan, masih kurang berapa. Jangan kita sia-siakan, kita gunakan doa yang sekiranya maslahat fiddin wa dunya wal akhirah. Dan semoga kiranya kita semua diberikan istiqomah di jalan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, hingga ajal menyebut kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Kepada para jemaah, para sesepuh kita yang telah mendahului kita di jamaah Darussalam ini, semoga diampuni segala dosanya, dilapangkan kuburnya, dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin. Kepada saudara kita yang sedang sakit, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disulitkan semoga dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sulit semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berbahagia dengan pernikahan yang ke-45 tahun, yang mari kita doakan semoga langgeng ya, dunia dan akhiratnya. Amin. Baik sekalian, ada yang menonton kan ya? Menonton pernikahan yang ke-45. Ada senior kita, Ustaz. Senior ya, insyaallah. Pembina kita. Begitu insyaallah. Saya baru 33 tahun, jadi masih terlalu jauh. Ini kalau 50 kan 45 ya, Masya Allah. Baik itu sekalian, kita lanjutkan kajian kita. Nah, kajian ini adalah kajian yang secara statusnya itu istimewa ya, karena cara beragama kaum muslim itu ada 3 level ya. 3 tingkatan. Tingkatan pertama itu membawa kotak apa ya? Itu bawa kotak apa ya? Nah itu sound system apa enggak? Level yang paling bawah itu namanya taklid ya. Taklid itu artinya beragama itu hanya tahu caranya. Begini caranya sholat, begini caranya wudhu, begini sholat wajib apa saja, sunnah apa saja, misalnya gitu ya. Tapi dia nggak berkepentingan untuk mengetahui dalilnya. Taklid ini kalau kepada orang yang soleh, orang yang alim itu tidak tercela, baik-baik saja, tidak ada masalah. Karena ini ditujukan kepada mereka yang memang tidak punya waktu untuk belajar, sibuk dengan
Jadilah miskinnya kalau saya lihat. Nah karena itu kita jangan paksa. Kita tuh statusnya itu jangan semua orang harus tidak boleh takdir. Ya, nggak bisa begitu. Sama dengan paksa semua harus punya mobil, semua harus punya rumah, semua harus S1, semua harus S3. Itu kan kita nggak bisa paksa. Kita hanya bisa menghibur saja. Karena keadaan itu tiap orang berbeda. Dan zakat juga kan memang untuk mendekatkan kita antara fuqara dengan agniya. Nah, yang level yang kedua itu etiba. Etiba itu ya dia beragama, dia tahu dalilnya. Kenapa saya sujud? Oh ini dalilnya. Kenapa sujudnya harus yang nempel saja? Kita tahu dalilnya, itu namanya etiba. Nah, yang paling topnya itu namanya adalah ijtihad. Ijtihad itu mereka bisa meramu dalil yang relevan dengan pembahasan dengan masalah yang disodorkan kepadanya. Dia bisa merangkai ayat yang berkaitan yang mana saja, hadis yang berkaitan yang mana saja. Dia tahu kalau masalah itu sudah dibahas oleh para ulama sebelumnya, dia tahu jawaban para ulama yang bermacam-macam apa saja. Baru kemudian dia mungkin akan memilih salah satunya dari pendapat yang sudah ada, atau dia membuat jawaban yang baru berdasarkan pada referensi yang sudah ada. Itu namanya ijtihad. Nah, nampaknya dari apa yang dibawa oleh Muhammadiyah itu kita itu diminta untuk minimal itu etiba, dan supaya melangkah ke ijtihad. Sebisanya itu menapaki jalan kesana. Nah, kitab yang kita bahas ini namanya Bidayatul Mujtahid. Ini awal permulaan seorang mujtahid. Makanya kita dilatih bukan hanya tahu dalil yang kita amalkan sejauh ini, tapi juga kita tahu dalil dari yang berbeda-beda amaliyahnya, termasuk mungkin dalil yang mungkin sama tapi beda pemahamannya, atau beda sama sekali, atau beda sama-sama sahihnya, beda satunya sahih, satunya hasan, satunya dhaif menurut yang dicampur pemahamannya oleh kita. Maka menjadilah kita terbangun suasana tanda awal untuk menjadi seorang mujtahid. Tetapi kalau kejadian sesungguhnya itu kita sangat amat jauhnya ya, karena nggak kuat dari segi kriterianya. Kita hanya menambah tangga pertama, tangga awalnya. Nah itu ya. Jadi kita ini jangan menutup diri. Yang kita jangan menutup diri. Saya hanya mau tahu ini saja, saya nggak mau tahu pendapat yang lain. Nah ini malah buat kita nanti menjadi sempit ya. Kita mendapat amal untuk memperluas paham agama. Baik, masalah yang ketujuh, ittafaqal ulama ala anna sujuda yakun ala sab'ati a'dha'in. Para ulama telah sepakat bahwa sujud itu mestilah mengenai kepada 7 anggota tubuh. Ya, ketika sujud itu harus kena pada 7 anggota tubuh. Ini ada kemarin saya nyata YouTube itu ya, ada juga yang menurut saya dia bagaimana ya, dia bilang ini, jangan ikut atau jangan membaca karya ulama, langsung saja pada Quran dan hadis. Itu masih. Dan kemudian sekarang kan sudah teknologi sudah semakin maju, informasi seperti kita dapatkan. Kita mau buka Quran, buka tafsir, buka hadis, buka syarahnya kan gampang. Jadi kita langsung saja. Ini kan kata-kata yang bolak-balik itu. Contoh yang paling gampang gimana? Kalau dia buka hadis, dia pengen tahu Nabi itu pernah bersabda apa tentang sujud ini. Bagaimana caranya? Caranya dia mesti buka kitab hadis, misalnya Sahih Al-Bukhari.
itu apa bukan ulama? Bisa kita langsung tahu dari Rasulullah. Gimana caranya? Saya sampaikan di sini, yang kita baca ini adalah Sahih Al-Bukhari. Nah kalau kita nggak pengen ada ulama, pengen langsung saja, gimana caranya? Kita harus jadi orang yang super soleh supaya kita tiap malam bisa mimpi bertemu Rasulullah. Siangnya kita nggak tahu hadis yang mana, malamnya pengen mimpi bertemu Rasulullah. Bagaimana hadis tentang ini? Jawab Rasulullah. Siapa yang bisa begitu? Nah kalau kita ketemu Rasulullah itu nggak mungkin iblis, nggak mungkin setan, nggak bisa dipalsu. Tapi apakah bisa kita tanya waktu kita mimpi? Hanya cuma ketemunya kita sudah sebulan bisa tidur karena saking senangnya. Nah gitu ya. Jadi ini kita ini adalah itu ngomongnya yang gampang gitu ya. Ya saya ikut ulama. Kalau kita nggak ikut ulama, itu kita nggak bisa baca hadis, nggak bisa juga baca Quran. Quran datang kepada kita ya saat ini itu yang generasi paling atasnya namanya Mushaf Utsmani. Utsman itu maksudnya Mushaf yang dikumpulkan oleh Utsman, diperbarui, disempurnakan jadi seperti yang warna hijau yang di atasnya itu yang terbitan Mamlaka Saudiyah itu yang Mushaf Utsmani yang kertasnya bagus itu impor dari sana ini. Itu juga bukan dari Rasulullah. Tidak bisa langsung juga, itu dari Utsman. Gitu. Jadi yang begini juga sayangnya itu masih juga kita dibutuhkan. Gitu. Yang begini sudahlah jangan sampai umat ini jadi dibodohi soal itu. Harus dijauhkan dari ulama langsung Quran dan hadis. Tidak bisa. Tidak bisa sama sekali, mustahil katanya, mustahil. Terus turun lagi, maksudnya kepada ulama madhab. Itu membuat kita jauh dari Quran dan Sunnah. Kalau kita belajar agama dari ulama, misalnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali misalnya. Nah itu saya herannya itu, saya khawatir itu dia belum baca pendapatnya mereka itu bagaimana. Tapi contoh ini kan pendapat ulama sepakat sujud itu mestilah menyentuh 7 anggota tubuhnya. Apa itu? Al-wajh, itu wajah, al-yadain, 2 tangan, al-rukbatain, 2 paha, 2 apa ini? Lutut, wa atrafil qadamain, itu ujung jarinya 2 kaki. Setelah itu apa? Kata-kata ini. Liqaulihi alaihi salatu wassalam. Setelah ulama itu berpendapat, maka dia kemudian menyampaikan dasarnya karena Rasulullah SAW bersabda demikian. Apa ini tidak langsung Quran dan hadis namanya gitu? Ya nanti dulu ada yang memisahkan antara ulama madhab dengan Quran dan Sunnah, mengherankan sekali. Maksudnya itu kan sama dengan menuduh bahwa ulama madhab yang 4 itu kalau berfatwa itu nggak pakai dalil, nggak pakai dasar. Itu betul-betul penyesatan yang sangat luar biasa, pelecehan, penghinaan pada ulama madhab yang banyak begitu. Yang begitu. Makanya Muhammadiyah sebetulnya itu tidak anti-madhab, tapi hanya tidak terikat dengan madhab tertentu itu saja. Dan itu sah. Ya, pendapat madhab itu tetap dipakai sebagai pertimbangan untuk melakukan fatwa. Gitu. Dasarnya apa? Karena Nabi dan bersabda. Kan ulama itu, ulama madhab itu kan dasarnya sudah langsung hadis Nabi di sini. Jadi ada dalam Sahih Bukhari ini. Itu apa? Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha'in. Aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk agar aku sujud itu di atas 7 anggota tubuh. Rabi ini ada di hadis apa ya? Di Sahih Al-Bukhari kan? Sahih Bukhari atau Muslim? Sujud atas 7 anggota badan. Itu ada di mana itu?
Muslim. Kalau di buku ini halaman 308. Ada juga ini ada di Sahih Bukhari 809, kalau Muslim 490 ya, tergantung penomorannya ya. Ini contohnya seperti itu. Jadi maksud saya gitu, kalau kita jangan, saya khawatirnya itu kita belum baca kitabnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dikira itu karang-karang sendiri, aneh gitu. Jadi ternyata masih viral terus di medsos. Waktalafu fi man sajada ala wajhihi wa naqasahu as-sujudu ala qubrin min tilkal a'dha. Nah, lalu kemudian para ulama tersebut telah menyepakati 7 anggota tubuh itu yang terkena untuk proses sujud itu. Mereka berbeda pendapat apabila misalnya salah satu dari 7 itu nggak kena. Kalau kondisi normal ya, beda dengan tangannya cuma satu, kakinya cuma satu, beda. Ini masih kondisi normal. Gimana kalau ternyata tidak lengkap 7? Ini batal nggak sholatnya? Pokoknya kaum, maka kemudian sebagian ulama mengatakan kamu sholat dulu, tidak batal sholatnya. Alasannya apa? Karena isma sujud innama yatanawwalu wajha faqat. Karena namanya sujud itu, yang betul-betul nyata sujud itu adalah wajah. Yang lainnya itu yang mensukseskan wajahnya supaya sujud, tangan, kaki itu ya supaya bisa sujud maka ditopang oleh 6 yang lainnya, dengkul, tangan, kaki. Tapi yang sujud yang mana? Adalah wajah. Itu alasan yang menyatakan tidak batal. Logis nggak? Ya, logis. Bisa diterima oleh alasan. Wakala kaumun tabtulu illam yasjud ala sema'atil hamdul. Sebentar lagi mengatakan ya enggak sah, ya batal sholatnya kalau tidak 7-7-nya itu menempel di tempat sujud. Dan hadis sabit yang berdasarkan hadis sahih tadi itu, Al-Bukhari dan Muslim tadi itu, jadi dasarnya sama. Hadis tentang 7 anggota tubuh tadi itu. Tapi kesimpulannya bisa beda. Bisa artinya itu 7 itu harga mati, bisa artinya minimal wajar. Nah, disitulah makanya jangan perlu maklum kenapa salat tarawih itu seperti kita 11 yang lainnya lebih 11 atau kurang itu, karena bagi mereka ini 11 itu bukan fix, bukan kepastian harus 11. Hanya Rasulullah itu 11, bukan dan tidak boleh kurang. Itu juga pendapat yang nggak bisa kita cegah. Mungkin ditafsirkan itu mungkin ihtimal ya, punya kemungkinan untuk ditafsirkan Nabi itu 11 itu artinya tidak selalu bermakna pembatasan. Sama dengan ini 7 aku diperintah untuk sujud dengan anggota tubuh, 7 anggota tubuh itu ya ada yang menyatakan batasan, yang menyatakan tidak. Perkara kita nggak memilih pendapat itu kan itu sah juga, tidak ada masalah. Walam yahtalifu anna man sajada ala jabhatihi wa anfihi faqad sajada ala wajhihi. Dan kemudian para ulama juga nggak berbeda pendapat bahwa siapa yang sujudnya itu yang terkena adalah kening dan hidungnya, 2 berarti ya, kening dan hidung, maka berarti dia sudah sujud di atas wajahnya. Jadi wajah ini maksudnya bukan seluruh wajah. Kalau seluruh wajah tidak jadi sujud, malah gosok-gosok semuanya, ya pipi ditempel nih, nanti ya semua
gitu itu. Kayak gitu. Wajah itu mana cuman? Definisi wajah yang mana? Kan segini. Kita misalnya wudu, fagsilu wujuhakum. Basuhlah oleh kalian wajah kalian. Jadi basuh yang mana? Apa batuk sama hidung tok? Ya tidak kan semuanya. Kenapa ketika sujud kok tidak semuanya? Nah, itu artinya bagi artinya itu wajah itu artinya macam-macam. Ya, jangan dipaksa macam-macam. Jadi makanya bahasa Arab itu banyak sekali yang satu kata itu bermakna lebih dari satu. Sama dengan apa yang bilang apa namanya kembang bayam jenenge apa? Kembang bayam jenenge apa? Ditanya malah, sudah malah tanya itu kan. Kembang bayam jenenge apa? Apa? Lalu malah tanya, apa namanya? Ya apa? Karena emang kembang bayam itu namanya memang apa? Ya gitu. Ya sama dengan anak terlambat sekolah. Kenapa anak terlambat? Jalan kaki. Ibu kemana? Ibu ke rumah sakit. Dan sebab tempat di penjara. Aduh kasihan mama gitu sampai tak kasih sanggup gitu dengan 3 bulan jalan kaki pulang. Ngomong-ngomong, kenapa ibunya di rumah sakit? Ya kerja. Terus bapak di penjara polisi ya. Ya orang persepsinya itu kita orang bilang di rumah sakit, oh dia sakit, itu persepsi kan? Ya kalau keluarga yang suami istri di rumah sakit, bapak mau ke rumah sakit, ya biasa aja karena mau kerja. Ya gitu contohnya. Jadi kita lihat konteksnya dulu. Itu pendapat yang pertama, yaitu tidak berbeda pendapat kalau wajah itu disebut sudah memenuhi tersentuhnya wajah itu, yaitu ketika kening dan hidungnya itu menyentuh tempat sujud. Hidung juga nggak semuanya nggak gitu. Ujungnya, ya, semua hidungnya pesek dulu, digosok-gosok semua. Sini nggak kena, sini nggak kena, sini nggak kena. Berbahagialah yang pesek, karena berarti bisa semuanya banyak dapat. Kena. Waktalafu fi man sajada ala ahadihima. Nah, ini yang perlu kita jelaskan. Sedangkan para ulama berbeda pendapat bagaimana kalau yang tersentuh hanya salah satu saja, baik keningnya saja atau hidungnya saja. Itu berbeda pendapat, bukan satu lagi pendapatnya. Kalau dua sepakat, ini bagus sudah mewakili. Nah, gimana kalau cuma satu? Saya ini punya teman itu nggak bisa dikasih tahu. Pokoknya dia hanya menurut itu cukup kening saja, itu nggak pernah disentuh. Kalau sujud nggak pernah hidungnya itu kena. Itu halal, boleh karena memang beda pendapat tentang masalah ini. Ya, Faqala Malikun, Imam Malik mengatakan in sajada ala jabhati duna anfihi jaza. Imam Malik mengatakan kalau orang itu sujud kena keningnya saja tanpa hidung itu jaza, itu boleh, sah, sujudnya sah. Jadi itu madzhab Maliki. Jadi yang mencoba itu boleh saja. Ya. Dasarnya apa? Yang kembali ke dasarnya sama hadis tadi. Al-wajhu itu artinya apa? Karena kalau wajah kan semuanya kan nggak bisa. Berarti mesti apa? Sebagian, yang gitu. Jadi siapa yang bisa bantah namanya sebagian itu ya? Kening ya sebagian, kening dan hidung juga sebagian, hidung juga
sebagian, hidungnya sih juga sebagian, nggak semua hidungnya. Jadi siapa yang bisa bantahin begini? Terus dikatakan itu akibatnya kalau ikut ulama, maksudnya sebagaimana? Sudah mereka berdasarkan pada hadis Nabi yang sahih oleh Sahih dalam Bukhari Muslim, masih ditanya lagi seperti itu. Atau harus bagaimana lagi? Kan sudah mentok apa lagi? Masih juga dimasalahkan. Wa in sajada ala anfi duna jabhati lam yajuz. Tetapi Imam Malik mengatakan kalau yang kena tadi adalah keningnya saja itu boleh sah sholatnya. Tapi kalau yang kena hanya hidungnya toh itu lam yajuz, tidak boleh. Maksudnya tidak sah sholatnya. Jadi Imam Malik itu mengutamakan perwakilan. Yang namanya wajah itu dipastikan sebagian. Berarti gitu maksudnya Imam Malik itu. Wajah itu berarti artinya sebagian wajah, itu poin pertamanya. Nah karena sebagian bertanya sebagian yang mana, Imam Malik mengatakan sebagian itu adalah apa? Jabah, yaitu apa? Kening. Karena saya tanya, kening itu mana areanya? Ya sebagian juga kenyataannya. Makanya bagi orang yang atas alisnya itu timbul atau alisnya ada yang timbul, kan menghitam itu hanya penolaknya sini saja, di sini nggak kena. Ketika suci, kening juga itu masih sebagian juga. Tapi redaksinya al wajh, redaksinya itu al wajh. Nah, gitu loh. Jadi jangan kita ini anti dengan ulama mazhab, jangan. Kita malah malu sendiri, apalagi dikira bagian itu nggak Quran dan Sunnah, kita tambah lagi. Nah, itu Imam Malik. Kalau Abu Hanifah, ada pun Abu Hanifah berpendapat bal yajuzu dzalika. Imam Abu Hanifah mengatakan meskipun hanya nyentuh hidung itu boleh. Artinya kalau Imam Abu Hanifah itu lebih longgar lagi daripada Imam Malik. Mereka masih batasi kalau wajah itu harus, kalau kening nggak apa-apa. Tapi kalau Abu Hanifah ya wajah kok ya oke, kening kok oke, hidung juga oke, dalam arti sudah sah. Kalau Syafi'i la yujuzu illa ayyasudda alaihi ma jami'a. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan enggak boleh, tak sah kalau enggak dua-duanya. Sekarang saya tanya secara teori dengan yang kondisi saya tanya. Kalau setelah disepakati wajah itu perwakilan yang paling masuk akal untuk bisa disentuh, menyentuh tempat sujud itu dua, yaitu kening dan hidung. Ya gitu ya. Karena yang lain kan nggak mungkin. Karena yang sujud itu wajah itu yang paling mungkin kena itu apa? Kening dan hidung. Apa ada lagi tambahan selain itu sebelum saya lanjutkan? Selain dua itu, ada kan? Kalau cuma dua, secara teori probabilitas ada beberapa pendapat. Ya mesti tiga, nggak bisa lebih dari itu. Itu apa? Dua-duanya. Salah satu yang mana lagi? Mau sampai kiamat ya cuma tiga itu. Kalau kita tidak mau menengok pendapatnya ulama, terus kita mau pendapatnya mana lagi? Ada satu yang keempat kita apa? Yaitu sujudnya ngawang-ngawang, ini tidak kena hidung, karena sudah habis pendapatnya. Pendapatnya apa? Dua-duanya, yaitu kening sama hidung. Satunya kening oke, satunya hidung oke. Ya sudah habis, mana lagi? Ya cuma tiga. Sama lah teorinya itu. Kalau forbidden jalan nggak boleh lewat, itu kan malah cuma dua. Memang nggak boleh. Satunya boleh apabila misalnya ambulan atau pejabat super tinggi misalnya, kan bilangnya. Apalagi yang ada perbedaannya apa? Boleh sama sekali nggak mungkin lah. Ya gitu. Jadi kalau sudah ulama sudah berikan kerangka kayak gitu, kita tinggal pilih saja, kan enak. Oh saya mantap yang Abu Hanifah, kadang-kadang saya
hidung, kadang-kadang saya kening, ya silakan. Oh saya apa namanya Imam Malik saja, kening saya nggak berani, wajar nggak sah nanti bacanya. Saya pengen yang mantap dua-duanya, jadi itu Syafi'i pendapatnya. Terus saya bilang, nah, kenapa sih kita harus bilang ikut Imam Syafi'i? Kita langsung aja langsung. Hadisnya begini. Saya tanya, mana hadis yang mengatakan dua itu wajah apa kening apa? Tidak ada. Adanya apa? Wajah. Ini kalau nyampe lengkapnya hadisnya begini. Yang lengkap. Nah, saya ini. Nah, di sini kita lihat apa? Di sini kita lihat apa? Itu jam bahasanya. Jabatannya kening. Kening aja, namanya jabatan apa ada seperti itu kan? Gitu. Tapi mengapa itu kemudian apa namanya disebutkan itu hidung juga pernah misalnya? Itu sudah kita kalau disuruh begitu tanya di hadisnya nggak ketemu. Itu kesimpulannya ulama. Kenyataannya, artinya kita biasanya ya saya tahu biasanya kita ini yang mana ya? Kalau sujud baca yang mana biasanya kita kenal? Dari kan hidung kan? Itu kan sudah umum begitu. Padahal kalau dilihat di apa namanya redaksi hadisnya itu maksimalnya jabatan ekonomi kan itu tidak ada. Kenapa kita nggak apa di cancelnya baru mulai besok saya tidak usah hidup, cukup dayanya. Karena ada misalnya sima mungkin wujuhihim min athari sujud itu saja wajah. Jadi ulama itu sudah berpikir komprehensif di dalam menyimpulkan itu bukan hanya satu buat dalil itu maksudnya. Kemudian kita apa ruginya kita mengatakan oh dalam bab sujud saya lebih condong untuk pada pendapat Imam Syafi'i. Di mana letak hinanya kita mau itu? Letak kita itu martabat kita jumlahkan itu di mana sudah? Kita itu bukan ulama kan lebih bagus. Karena kita ketemu jawabannya kan itu nggak ada. Ya, apa? Jawabannya hidung itu. Jadi cari di hadis Nabi mana di Quran dan Insya Allah yang ada itu jangan. Jadi kita punya apa? Ini batu. Gitu. Nah, kenapa kemudian semuanya bilangnya bagi sebagian itu? Ya karena tadi itu. Karena mau dibilang wajah, ya nggak semuanya. Dibilang kening, ya nggak semua kening kena termasuk. Hanya sebagian juga. Dibilang hidup, itu juga sebagian juga. Berarti ternyata maksudnya itu adalah sebagian. Dan kemudian sebagian itu yang mana yang memenuhi syarat disebut wajah. Maka kemudian Imam Malik itu harga matinya adalah kening atau batuk itu. Kalau Imam Abu Hanifah itu hidung itu sudah mewakili namanya wajah dan memang hidung itu sudah sah. Imam Syafi'i mengatakan dua-duanya ya sudah jangan pilih yang mana saja. Kalau di Muhammadiyah itu di ABP ya, yang nempel itu ya bukan cuma ini tapi juga apa namanya hidungnya, tapi itu bukan hidung semuanya. Nah, diurai wa sababu ikhtilafihim halil wajib wa imtisalu ba'di ma yantarid alaihi al-ismu
Wadzalika anna fi hadis Nabi alaihi salatu wasallam tsabit an Ibnu Abbas umirtu an asudda ala sab'ati a'dha fadzakara minha al-wajha. Karena dalam hadis Ibnu Abbas disebutkan aku diperintah agar aku sujud dengan 7 anggota tubuh saya. Kemudian disebut yang pertama itu salah satunya adalah al-wajha, yaitu wajah. Faman ra'a anna wajib wa ba'du, siapa yang ulama yang berpendapat yang wajib hanya sebagian, ma yantaliqu alaihi ismu qaratin sajata ala jabati aw anfi ajza'u, maka ada ketemu ditanya bagi ulama yang meyakini bahwa maksud dari kata wajib itu hanya sebagian, maka ya mencukupi meskipun hanya kening saja atau hanya hidung saja, karena memang sebagian saja. Wa man ra'a isma sujud yatanawalu man sajada ala jabah wa yatanawalu man sajada ala anfi alias sujud ala jabah tuna. Sedangkan bagi ulama yang meyakini namanya wajah itu sudah tercakup di dalamnya itu adalah kening, maka kalau kening saja memadai, kalau hidung ya tidak memadai, tidak sah. Wa kana wa tadidul ba'd alladhi intisaluhu wal wajib bima yantaliqu alaihi ism. Nah, itu kira-kira petanya sekitar itu. Jadi ini adalah pada bab ini yang jadi masalah bukan dalilnya berbeda, bukan. Dalilnya sama, yang menjadi perbedaan itu pemahaman atas dalil tersebut. Hadisnya tadi Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, yang Nabi diperintah untuk meletakkan 7 anggota tubuhnya untuk sujud. Itu sama, tapi muncul dari itu 3 pendapat. Dari hadis yang sama, hadisnya berarti semuanya dipakainya hadis Sahih menurut Al-Bukhari, menurut Muslim dan juga yang lainnya. Tetapi yang bedakan adalah istimbatnya, kesimpulannya berarti hanya sebagian. Tetapi kalau kita melihat 3-3-nya tadi, ternyata condongnya semuanya memaknai itu sebagian. Wajah itu sebagian, jabah juga sebagian, hidung juga sebagian. Karena mustahil kita bisa meletakkan wajah kita secara sempurna di tempat sujud, baik kening kita seluruhnya maupun hidung kita seluruhnya, tidak mungkin. Jadi sebagian itu yang paling banyak adalah Imam Syafi'i. Dalam ini berarti dalam bahasa tazkiyah itu lebih akwat, lebih hati-hati. Imam Syafi'i yang dua-duanya itu berarti lebih hati-hati, lebih sempurna menempel wajah itu karena dua-duanya itu lebih representatif untuk disebut sebagai yang terkena untuk disujud. Kalau kita lihat misalnya di yang kedua, al-yadain, kedua tangan. Tangan itu mana? Definisi tangan itu mana? Nah, terus kalau mau meletakkan semuanya gimana? Yang nempel semuanya. Ya itu contohnya. Tangan juga begitu. Nah, termasuk misalnya memar, kan disebutkan adalah jari kaki. Sebenarnya kodamen artinya itu kedua kaki. Kaki dari mana? Kan dari pangkal paha. Nah, kaki kan namanya kaki kan bisa dari sampai pangkal paha ini sampai itu kan kaki. Nyatanya apa? Ujung kaki. Oke, ujung kaki. Nah, kan rata-rata kita ini kan bentuk ujung kaki itu kan nggak pernah horizontal kan? Dari jempolan kaki sampai jentian itu kan bentuknya kan gini kan. Jadi ketika kita sujud yang kena iman. Imannya semua jari kita kena. Kalau kita sujud. Yang mana ini? Ibu jari. Mau dipaksa begini. Ya, jari. Kita seringnya maksa enggak? Enggak, paling hanya 2-3 jari aja. Artinya apa? Pendapat sebagian itu lebih kuat. Maksudnya memahami sebagian itu lebih
hadis dalam praktek itu lebih real. Kalau kita paksa jari kaki artinya semua jari kaki, berarti kita ini bisa diratakan dengan goyang-goyang. Ini biar lengkap. Gitu jadi. Atau dipanjat yang keras tadi, jadi tidak lurus tapi tekuk, supaya akhirnya kena semua. Nah, gitu. Jadi, kalau dengkul boleh lah, kalau badan boleh karena memang ya area dengkul insya Allah bisa kena semuanya, relatif keras. Yang mirip jamaah, mirip kening. Nah gitu ya. Jadi ini banyak hal pelajaran bisa kita ambil dari tema ini. Ya, bukan cuma kontennya berarti bagaimana, tetapi proses kenapa kita berdapat itu kita jadi tahu. Ya, ternyata dalilnya sama. Kita jadi tahu dalilnya perintah sujud 7 anggota itu. Ini dalilnya tidak ada langsung yang dari Sahih Muslim, diyakini kesehatannya oleh seluruh ulama, ya, karena itu bersumber dari 2 kitab yang dinyatakan paling sahih di antara kitab yang lain. Ya, ternyata sudah sama-sama itu masih menyisakan pendapat tidak otomatis sependapat. Ternyata ada 3 pendapat. Dan di sini Imam Bari kan disebutkan oleh beliau. Kita belum tahu kenapa Ibnu Rus tidak menyatukan ada pendapat ini punya pertimbangan sudah tercakup di dalam 3 pendapat itu. Kalau dugaan saya begitu. Yang tadi saya sampaikan ini kan hanya 3 kemungkinan. Dua-duanya ini sama ini sama hidung, bukan hidung, kening saja atau hidung saja. Nah, demikian ya. Jika ada yang mau ditanyakan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, hubungannya dengan sujud ini kan tadi sudah sampaikan antara jidat dan hidung. Dan yang ketiga itu apakah mata ini terbuka atau terpejam. Kemudian yang kedua itu untuk ujung jari kaki ini ditekan atau cukup ditempelkan saja. Ini karena ada pendapat yang harus ditekan, jadi ibu jari kaki itu nekan gitu. Kemudian yang berikutnya untuk bacaan sujud ini dibaca di dalam hati atau dijaharkan. Bacaan dalam sujud. Ya, bacaan dalam sujud, misalnya doa sujud itu kan ada orang biasanya kalau sholat itu kan ucapan dan bacaan ya. Jadi tapi kalau kadang-kadang ada sampai kita itu cuma dibaca di dalam hati, Al-Fatihahnya juga dibaca dalam hati, apa itu di atas. Nah itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Baik. Yang pertama tentang selalu. Oh jari. Bukan. Mata. Ternyata banyak lupa juga. Mata. Jadi mengambil dari nasihatnya para ulama itu, kalau kita pas berdiri itu lihatlah tempat sujud, artinya mata terbuka, fokus terus di tempat sujud. Makanya ketika ada yang tanya, saya tuh gimana sih anak-anak muda kesukaannya kalau sholat tuh pakai kaos belakangnya diterusin, jangan lihat, jangan baca tulisan saya, tulisannya di belakang itu ganggu sholat saya. Kok bisa ganggu sholat jenengan itu bagaimana? Ya kan lihatnya kan tempat sujud bukan tempat kaos kan gitu. Ya saya lihat ini kenapa yang dia tuh kaos bukan tempat sujud. Walaupun juga sebaiknya jangan, tapi jangan alasnya jangan begitu. Itu kurang afdol. Itu saja jangan ganggu saya waktu sholat. Enggak, waktu sholat sebelum sholat itu nggak terganggu. Iya pas sholatnya harusnya nggak terganggu, orang kita yang tidak apa tempat sujud bukan bajunya depannya. Nah itu ya dari situ maka sebaiknya selama kita sholat itu abdulnya adalah maka selalu terbuka, mau berdiri mau rukuk mau sujud sama, termasuk ketika rukuk pertanyaannya dilihat yang mana, maksudnya fokusnya di mana kan tempat sujud
bukan dua jempol kaki kita. Ya terlihat tempat sujudnya. Tapi kalau di dalam pembahasan yang lainnya mengenai rukuk itu, kalau setelah itu rukuknya sempurna itu sampai apa? Kalau indikasi gelas berisi air itu tidak tepat. Sanjung sebelum derajat itu ya. Tapi kalau ditanyakan, ulama tanyakan, apakah harus seperti itu? Enggak. Yang penting kalau patokannya itu hanya ini saja. Selama ini mencengkeram jempol, Kalau di bawahnya lutut, banyak orang yang di bawahnya lutut soalnya. jempol harus Jempol ya, harus jempol. Rukbah itu jempol. Jangan bukan bawahnya lutut, bukan juga atasnya. Jadi jempol ini. Ya pokoknya jempol plus terbuka atau bukan ini maksudnya. Apa namanya? Tangannya itu Terbuka. Itu mau meskipun kita kenyataannya begini, kenyataannya begitu sudah sah semuanya. Patokannya bukan jempolnya atau dangannya tapi ini pegang tangannya megang jempol itu sudah cukup ya, memenuhi syarat. Nah, tetapi tentang pandangan ini tetap kita sujud. Itu maksudnya. Itu ya. Terus yang apa tadi? Aja. Di dalam hati. Oh iya, nah ini kita perlu paham ya. Jadi ada tiga istilah yang kita masih jumbo. Baca itu ada jahar, sir, sama tidak dibaca. Saya ambil contohnya tentang bacaan basmalah di dalam Al-Fatihah. Ketika sholat jahriyah, maghrib, isya, subuh, jumatan, tarawih, dan sebagainya. Sholat id ya. Itu ulama itu pendapatnya itu bukan 2 tapi 3 basmalahnya, yaitu dibaca jahar keras maksudnya sebagaimana alhamdulillahirobbilalamin persis sama. Ada yang dibaca sir itu dibaca diucapkan tapi pelan. Jadi jangan disalah kalau misalnya imam alhamdulillah pas bismillah itu kedengaran memang itu sir sudah benar begitu, namanya sirnya seperti itu. Nah, yang ketiga itu pendapat yang menyatakan tidak dibaca sama sekali. Yang maling itu basmalah tidak termasuk Al-Fatihah. Jadi dia langsung, dia bukan diem itu bukan dalam hati, itu memang nggak dibaca. Itu sambil contoh dulu seperti itu. Nah, sekarang baru kemudian selain basmalah itu gimana? Selain basmalah, seluruh lafal bacaan sholat itu yang paling aman, yang paling afdol itu adalah mulut kita bergerak. Jangan dalam hati murni itu, jangan menengahi. Jadi umi lah, umi. Tetapi kalau pakai standar yang dengar hanya dirinya sendiri, tapi itu juga harus dimaklumi kalau ada sebelah kita tuh kok ganteng banget, mungkin sini sudah umur, jadi kamu rumah suara berdiri Bismillahirrahmanirrahim terus diri kan itu, tapi tombol nih ya Allah saya ganterin itu kebetulan Jawa saya ada yang begitu. Jadi apa ada yang berani bagaimana kita sepuh gimana kan, akhirnya ada yang beranikan diri pas ngobrol-ngobrol. Oh begitu ya? Ya sudah kalau itu saya kurangi lagi, itu dikurangi, itu bisa. Karena orang itu nggak sadar kalau suaranya itu keras. Ya. Jadi sebaiknya itu mengurangi kita ngelamun, ya. Mengurangi kita itu kalau kita diem bang itu mungkin kita berpemengan seperti kawan, macam-macam di sini sudah nyantol semua nanti. Tapi kalau digerakkan masih mending, baru juga nggak jalan juga. Nah, terus yang ketiga macet atau enggak? Ya tadi itu karena terbawa suasana definisi ujung jari kaki itu kan jari kita 5. Nah kalau hanya nggak dipancat, ya ini namanya begini. Ya paling 2 bukannya, biasanya malah 1 hanya jempol kaki tok. Ya saya jempol kaki tok. Kadang-kadang hanya 2 sama apa itu dari tangan jempol. Kalau nggak ditekan maksudnya ya. Saya rata-rata gitu lah, ceritanya rata-rata. Ditekan itu kan otomatis jadi kena semua kan. Nah itu, jadi itu
mengejar afdolnya, yaitu karena Nabi contohnya Nabi itu perintahnya itu 7 anggota tubuh itu satunya adalah ujung jari-jari kaki, bukan jempol kaki tapi ujung jari-jari itu nah, tapi kenapa ada yang menyatakan sudah mencukupi? Ya karena tadi itu tema awal tadi apa? Ternyata hampir semua itu kena hanya sebagian, jabah juga sebagian, hidung juga sebagian, tangan boleh tambahin. Tangan itu kan ada 3, di tangan itu ada 3 ya, segini namanya tangan, ada segini namanya tangan, ada segini namanya tangan, semuanya tangan semua ini. Ya kalau tangan itu, kenapa ini tuh tangan? Maksudnya tangan ini masih itu atas bawah, ini tangan dua-duanya. Nah kalau kita sujud tangan pergelangan toh Ustaz, sujudnya kita ya kan cuma yang telapak tangan, padahal harusnya apa? Yadain, kedua tangan. Tetapi kenyataannya bukan tangan semuanya, katanya apa? Telapak tangan gitu. Jadi hampir semua 7 ini, 7 anggota itu hampir semuanya itu ternyata representasi saja, kayak perwakilan, tidak berutuh seluruhnya. Nah, karena itulah tadi kalau ditanyakan terus mancat atau enggak, ya tadi itu bagi yang ingin, kan masih bisa kita usahakan semuanya, ya semuanya, maka diusahakan semuanya. Ya, baik, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustaz, sejak belajar ini dan alhamdulillah banyak jalan-jalan ya. Akhirnya hati itu semakin terbuka melihat ternyata memang perbedaan itu banyak. Nah kalau dulu itu rodok-rodok kok ini begini ya, begini ya. Akhirnya dengan belajar ini ya alhamdulillah ya bisa memahami, jadi tidak saya saja yang benar, dan hatinya dia yang benar. Ya itu yang kita harapkan itu. Jadi apa namanya, lebih terbuka, bisa paham. Pertanyaan saya gini Ustaz, ini kan sudah jelas disampaikan ya, dahi sama hidung ya. Nah sekarang itu kan kita ada pakai kupluk ya. Nah, kadang-kadang kupluknya itu saya itu kalau tadi ini kadang-kadang dekat kening gitu ya, pakai songkok nutup gitu ya. Kemudian COVID orang pakai masker, atau sekarang pun kadang-kadang kalau kita itu pakai masker jadi tutup hidung. Nah apakah itu secara ini tidak boleh karena tertutup masker dan tertutup ini, atau sebenarnya ya enggak, itu sudah bagian dari anggota badan meskipun pakai masker? Itu pertanyaannya Ustaz. Sebenarnya dengan pembahasan kita itu sudah ketemu jawabannya sebenarnya, sudah tahu jawabannya. Dan ini memang sebenarnya dibahas tapi nggak saya tentang waktunya. Ya prinsipnya tetap beda-beda dari itu. Ada yang ingin sempurna, makanya ketika sujud, ketika mau sholat, pas sehari-hari ya begini, ketika mau sholat baru diginikan, atau sholat juga gitu. Kenapa dikeblak? Kalau tadi keblaknya ya karena dia ingin nyari sempurnanya itu. Itu karena ngejar madzhab Syafi'i sudah kena jabah dan anf itu. Nah, tapi kalau itu madzhab Maliki ya cukup sini saja. Ini kapan itu kalau kita ribut-ribut urusan corona itu jangan pakai masker karena nanti nggak kena hidungnya. Itu kan salah satu pendapat, bukan mutlak. Maksudnya itu berarti waktu itu kita mendingan berpindah pada madzhab Maliki, kita cukup kening saja, sudah pandai gitu. Ya gitu. Jadi kalau ditanyakan pembahasannya itu tetap 3 pendapat itu mengenai tertutup ini, kening itu ya ada yang membolehkan, yang nempel itu adalah bukan kening lagi tapi ya ini kita topi atau semua kita, ya sama, itu pembahasannya sama gitu. Jadi kita jangan bilang gak sah gitu. Kalau sujud nggak kena itu nggak sah. Itu kalau kita berkiblat pada madzhab Syafi'i dan Maliki. Tapi kalau madzhab Hanafi itu kan nggak ada masalah. Satu. Yang kedua, kemudian semua sepakat itu sebagian saja. Misalnya ini kan batuk itu kan atasnya yang saya kenakan ini sama sini ada kan. Terus kalau kena nggak sempurna hanya sini saja, kan memang sepakatnya
sebagian, gitu. Nggak bisa kita meskipun udah dibuka juga tetap sebagian juga kan, meskipun nggak pakai apa-apa kan, ketika sujud ya cuma sebagian dari kening kan di sini sampai kiri kan. Siapa yang bisa sempurna sujud itu seluruh keningnya? Nggak bisa, hanya sebagian kening saja. Nah gitu kira-kira posisinya. Gitu. Kalau saudara kita itu kan kalau melakukan amaliyah ambil salah satu imam atau madhab. Kalau 3 sih, kalau 4-4-nya dipakai itu dikatakan talfik itu. Talfik ya. Bagaimana? Iya, itu talfik itu ya tetap dibahas. Tapi maksimal namanya talfik apa tidak talfik? Talfik itu mestinya berpindah-pindah madhab. Itu sebenarnya kalau kita buka dokumen tahun 26 ya itu menariknya itu sebenarnya mereka ini tidak menyatakan bermadzhab Syafi'i. Dokumennya di tahun 26 ya, tapi apa, umat Islam ini harus ikut satu di antara 4 mazhab. Baru kemudian pertanyaan gimana berpindah mazhab? Berpindah mazhab itu ya namanya mazhabnya sudah ijtihad. Kemudian ijtihad itu ditanyakan bagaimana kalau pindah, ya mesti jawabannya ijtihad juga. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Bolehnya bagaimana? Bolehnya kalau sifatnya tidak permanen, sehingga misalnya mazhab Syafi'i bersentuhan laki perempuan mengatakan wudu secara umum gitu, tapi ketika berjihad umroh itu tak pakai mazhab Syafi'i, sementara pindah ke mazhab yang lain, misalnya itu bisa. Nah, kita juga begitu. Kalau mazhab bebas, tak ada mau pindah kemana-mana kan ada masalah. Kalau lebih hati-hati dalam arti lihat kondisinya. Kalau masih bisa ya. Jadi jawabannya mesti ada bilang-bilang, bilang nggak boleh ya, karena itu mazhabnya sudah ijtihad. Ditanya gimana pindah mazhab ya, mesti jawabannya adalah, maksudnya ditanya jawabannya di Quran atau jawaban di hadis itu mesti jawabannya yang menurut ulama yang mazhab maupun ulama yang nggak suka mazhab, mesti ada jawabannya. Kalau yang permanen di Muhammadiyah itu juga ada, yaitu mengenai niqab atau cadar. Mayoritas ulama Syafi'iyah menyatakan itu sunnah pakai niqab atau cadar itu. Tapi kan ada nggak ada, itu pernah ditanya di pesantren di Losong. Jawabannya begitu. Oh iya, untuk busana muslimah kami tidak ikut mazhab Syafi'i, tapi kami ikut mazhab yang lain yang tidak bercadar kayak gitu. Jadi secara fakta itu sulit untuk betul-betul kekeh pada satu mazhab itu. Secara fakta sulit. Dan itu sebenarnya lebih bagus begitu. Tahu namanya tahu. Ada nih. Baik, terus sekalian, seperti yang tadi saya telah umumkan, pada pagi hari ini alhamdulillah kita bersama-sama Bapak Haji Mardiono bin Ja'far dan Bu Haji Abu Jasuti. Mana dia? Enggak, Bu Haji Abu Jasuti di mana? Oh, di rumah. Oh, tapi pikir mau dipasangkan lagi di sini. Lagi. Nah, jadi lagi. Ya, ini bila beliau berdua itu sudah memasuki, sudah menggenapi usia pernikahan 45 tahun, insyaallah ya. Jadi kita doakan bersama semoga keluarganya Pak Haji Mardiono dan Pak Haji Puji Astuti itu senantiasa diberikan sakinah, mawaddah, warahmah sampai dengan akhir hayat, jadi jodoh dunia dan akhirat. Amin. Alhamdulillah, al-Fatihah.
bihamdika asyhadu an la